Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Ya, di video kali ini Bang Sandi akan kembali berbagi ataupun sharing kepada teman-teman berhubungan dengan dunia perwifian, dunia jaringan, dan apalah teman-teman nyebutnya ya. Dan sebenarnya video ini tuh video seperti ini sebenarnya sudah Bang Sandi pernah bahas dulu ya. Dimana kalau tidak salah itu judulnya mengatur bandwidth atau bikin RT/RW net tanpa menggunakan mikrotik, hanya bermodalkan dengan tenda N301. Nah, untuk di video kali ini juga sama teman-teman ya, Bang Sandi hanya ingin memperjelas dan mempertegas bagaimana sih caranya kita bisa ngatur bandwidth klien-klien kita dengan menggunakan tenda N301. Jadi ini pure tanpa mikrotik ya guys ya. Nah, pastikan teman-teman sudah punya sebuah router and wifi, yaitu tenda N301, dimana untuk modenya sendiri adalah mode router saja, tidak mode repeater, tidak mode WISP. Dan kali ini Bang Sandi hanya menggunakan mode router alias disable ya. Jadi teman-teman itu bisa dilihat di menu wireless repeating, itu hanya kita disable saja guys. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini Bang Sandi akan mencoba untuk melimit handphone Bang Sandi sendiri yang saat ini sedang direkam layarnya. Nah, saat ini teman-teman HP saya sudah terhubung ke WiFi. Nama WiFi-nya adalah Toko Dista ya. Toko Dista itu adalah toko saya sendiri, dan itu berasal dari router and WiFi tenda N301. Kita akan coba untuk kasih limit ke HP saya sendiri guys. Untuk alamat IP tendanya adalah 192.168.0.1. Ini adalah IP default dari tenda N301. Jika kalian belum merubah alamat IP tenda N301-nya, atau bisa dibilang masih default aja untuk IP-nya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman perhatikan bahwa saat ini saya menggunakan mode router dan saya tidak menggunakan static IP, saya hanya menggunakan dynamic IP. Kemudian kita dapat IP dari modemnya adalah di sini, di One IP kita dapat di 192.168.1.20 guys. Untuk IP dari tendanya, nah bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya kita bisa melihat klien-klien atau device-device yang sudah terkoneksi dengan WiFi tenda N301 ini. Kita bisa dilihat di bagian ini nih, attach device. Nah, di sini kelihatan ya, untuk attach device-nya ada 11 device atau 11 klien guys. Kalau di samping kanannya ada download speed, kemudian juga ada upload speed. Teman-teman bisa perhatikan di situ 27 KB per detik. Jadi saat ini si router tenda N301 ini data-data yang mengalir adalah, nah ini nih, ada angka-angkanya di sini nih ya. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Kita langsung klik aja angka 11 atau angka berapa yang muncul pada halaman tenda N301 teman-teman. Di sini akan coba saya klik yang di angka 11. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada 11 device yang connect, yaitu mulai dari HP saya yang paling atas ya, Pixel 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salah satunya di sini adalah ada iPad saya, kemudian saya kasih nama nih ya. Ini bisa dikasih nama guys ya, di tombol apa namanya, pensil yang ada di sampingnya itu bisa teman-teman customize sendiri. Kemudian ada CCTV saya juga, ada CCTV Mi, ada S-Piece juga sini ya. Dan yang lainnya ini adalah ada juga desktop PC, ada 2 biji ini ya atau ada 2 buah PC, satu desktop ini, dan juga ada Bang Sandi PC kasir. Guys, kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa mengatur atau melimit bandwidth setiap klien-klien kita ini, atau kita juga bisa menolimitkan alias kita tidak mengasih limit terhadap device-device tertentu. Nah, caranya bagaimana? Kalau defaultnya di Google Chrome yang saat ini saya buka adalah mode desktop, bukan mode desktop, maksud saya mode mobile. Nah, caranya adalah supaya kita bisa melihat atau menampilkan
menu limitasi atau manajemen bandwidth pada tenda N301 ini, kita bisa klik di titik 3 bagian atas ini, kemudian kita pilih ini ya, situs desktop. Kita klik situs desktop, maka dia akan tampil seperti tampilan desktop guys. Kita perbesar, kemudian kita klik lagi di bagian angka 11 atau attach device ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perubahannya. Kita bisa melihat menu download limit ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada download limit yang bisa kita atur. Nah, di sini seperti Pixel 3 ini masih no limit, alias saya tidak melimit HP saya. Kemudian yang unknown ini adalah HP adik ipar saya. Di CCTV no limit, ini no limit, dan di sini ada salah satu handphone karyawan saya yang V2029 ini saya limit menjadi 128 kbps ya. Dan bisa teman-teman lihat di situ KB ini huruf besar semua guys. Berarti ini kurang lebih di 1 Mbps ke atas ya. Namun tidak bisa lebih dari 2 Mbps-an guys. Kemudian ada lagi di sini ada handphone Galaxy A11 milik Bang Sandi. Kemudian ada CCTV Mi. Di sini sudah saya limit juga menjadi 128 kbps. Desktop no limit, iPad ayah no limit, dan PC kasir no limit. Nah, saat ini kita bisa melihat bahwa HP saya Pixel 3 itu masih no limit. Kita akan coba untuk bandwidthnya. Sebelum saya limit, kita bisa cek di bagian speedtest.net.id ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita akan coba speed test dulu ya. Kita tekan mulai. Kita dapat bandwidth berapa Mbps. Nah, bisa teman-teman perhatikan kita dapat di kisaran 19-18. Sebenarnya untuk bandwidth dari modem utama itu kurang lebih saya punya 20 Mbps ya, 20 Mbps. Oke, ini dapat kita di 17 Mbps-an karena mungkin device-device lain sedang menggunakan bandwidthnya juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke mode limitnya. Kita akan ulang lagi ya, karena dia refresh. Dan kita akan membuat limit secara manual pada Pixel 3 ini. Sebenarnya untuk pilihannya sendiri itu sudah ada 128 kbps dalam kurung web browsing. Jadi 128 kbps ini itu akan bagus digunakan hanya untuk browsing saja. Kalau di 256 kbps itu standarnya SD videos. Jadi kita kalau nonton YouTube itu kualitasnya belum HD guys. Nah, kalau di 512 kbps itu sudah bisa HD. Nah, kita akan coba memilih manual. Saya pilih manual aja ya. Saya isi dengan angka 100. Oke, angka 100 di sini adalah artinya kurang lebih hanya 1 Mbps yang bisa saya dapatkan untuk HP saya di Pixel 3 ini. Sekarang saya tekan OK. Nah, saya tekan OK. Di sini bisa lihat save successfully. Oke, bisa teman-teman lihat sudah sukses ya. Sekarang kita akan coba untuk mentes kembali Pixel 3 saya ini apakah bandwidthnya harusnya ini sudah berkurang ya. Harusnya cuman dapat di 1 Mbps-an, bahkan mungkin di bawah 1 Mbps-an. Kita akan cek. Tuh. Nah, ini setelah dilimitasi guys. Setelah dilimit kita hanya dapat sekitar 0,72 malahan, 0,73, 0,66. Nah, angka ini bisa teman-teman isi sendiri ya. Nah, bisa teman-teman eksperimen sendiri. Kira-kira klienku itu cocoknya di angka berapa? Atau teman-teman sudah bisa mengikuti limitasi yang sudah diberikan pada tenda N301 di sini. Sudah ada template-nya 128, 256 sama 512 kbps. Nah, seperti itu ya guys ya. Mudah sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang masih belum mampu beli mikrotik atau pengen belajar dulu cara limit-limit klien-klien atau device-device rumahnya yang ada di rumah tangga tersebut, keluarga, teman-teman bisa atur di sini. Sebenarnya menu-menunya juga masih banyak yang lainnya. Ada salah satunya di sini parent control dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kita modifikasi sendiri ya, mau website apa yang bisa dibuka atau website apa yang tidak bisa dibuka di bagian website restriction di sini nih guys. Wah, bahasanya belibet banget nih. Oke guys, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini.
Ini videonya singkat, padat, dan jelas. Semoga bisa membantu teman-teman dan semoga bisa diimplementasikan di rumah teman-teman masing-masing. Mas Andi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.